Shalom semua, selamat datang di Misa Virtual KKI Atlanta di hari Minggu biasa ke-15. Romo pada siang hari ini adalah Romo Wawan SX dari Milwaukee, dibantu oleh Deacon Panca Antonius dan para lektor dari OLA dan juga para singer dari OLA also. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Kita menyanyikan lagu pembukaan. Kita ambil dari puji syukur di halaman 330. Dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rampa berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan hatiku ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di Atlanta, di Seattle, dan mungkin di berbagai belahan dunia yang lain yang bergabung, selamat siang, selamat pagi, atau selamat petang dimanapun kalian berada. Baru saja kita mengawali perayaan Ekaristi dengan lagu yang indah. Lagu yang mengingatkan kita untuk dengan gembira kita bersama melangkah. Memang karena situasi virtual ini, kita tidak dimungkinkan untuk benar-benar merasakan ada sebuah gerakan fisik, gerakan maju dari tubuh kita. Tapi mudah-mudahan gerakan hati dan batin kita sungguh-sungguh melangkah dengan sukaria, melangkah dengan sukacita karena Tuhan mengundang kita hadir di Ekaristi saat ini. Maka kita siapkan hati kita, dan dengan rasa syukur dan sukacita kita awali Ekaristi hari ini. Kita berkumpul dan berhimpun di sini dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. 2 minggu yang lalu kita diingatkan oleh Yesus yang mengatakan bahwa kalau kamu mencintai orang tuamu, saudara-saudarimu, anakmu, lebih dari mencintai aku, kamu tidak layak menjadi pengikutku. Tidak bisa mengikuti aku. Minggu lalu, Yesus mengingatkan kita, datang kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan meringankan kuk. 2 minggu ini kita diajak untuk memperluas fokus kehidupan kita. Jangan hanya berkutat pada lingkungan keluarga, tapi kita diajak untuk memperluas cakrawala pandang kita, memperhatikan keadaan di sekitar kita. Betul, kita harus memusatkan perhatian dan cinta pada anggota keluarga. Tapi Yesus ingatkan, perluas cakrawala pandangmu, perluas fokusmu. Jangan hanya terhenti pada anggota keluarga sendiri dan orang yang kamu sayangi, tapi kepada orang-orang di sekitarmu. Maka beban dan kuk yang kita tanggung akan terasa lebih ringan. Hari ini kita akan mendengarkan dalam Injil Kisah
perumpamaan tentang penabur. Seorang penabur yang datang menyebarkan benih dan benih jatuh ke berbagai tempat. Tapi benih yang diharapkan jatuh ke tanah yang subur dan berbuah banyak. Dan itu yang Tuhan minta dari kita. Tetapi kalau kita mau jujur di dalam kehidupan harian kita, seringkali atau sesekali kita gagal menyiapkan hati kita sebagai lahan yang subur bagi berkat Tuhan, bagi sabda Tuhan. Maka baiklah di awal Ekaristi ini kita memohon ampun untuk saat dan kesempatan di mana kita tidak menyiapkan hati, diri, dan hidup kita sebagai lahan ladang yang subur bagi firman, bagi sabda, bagi berkat Tuhan yang sudah ditabur dalam hati kita. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita, dan kita minta Tuhan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dan tubuh Kristus dalam korban Ekaristi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah, pembawa kabar gembira yang diwartakan ke seluruh dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang bagaikan benih ditaburkan di mana-mana. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang bagaikan benih tumbuh dan berkembang dalam hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kelak menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan
menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui putra-Mu, Engkau telah menaburkan benih sabda-Mu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabda-Mu, sehingga hidup kami menghasilkan buah iman dan cinta kasih yang melimpah. Kami mohon ini demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah Tritunggal, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Hujan menyuburkan bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang untuk makanan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniai kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera.
Ya beginilah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan diurus hujan, engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Bacaan kedua. Dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah menyatakan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. 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 Beri melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Diakon Panca, semoga Allah mengurapi engkau dengan Roh Kudus-Nya sehingga engkau dapat mewartakan sabda demi kemuliaan namanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia.
sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ia berkata, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan berbuah. Ada 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada mereka. Bertanya kepada Yesus, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi sampai berlimpah. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena sekalipun melihat, mereka tidak tahu. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup. Agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah kamu karena kamu melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang-orang besar dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini, dosa-dosa kita dileburkan. Amin.
Terima kasih Diakon sudah membacakan Injil yang cukup panjang. Saya kemarin waktu mempersiapkan meminta Diakon Panca untuk membacakan karena dengan mendengarkan semua Injil ini sebetulnya semua sudah begitu jelas. Hanya ada satu hal yang menarik, waktu hari-hari ini saya merenungkan dan mempersiapkan liturgi hari ini, satu komentator yang begitu indah yang mengingatkan kita untuk memahami Injil hari ini dengan sangat baik. Yang harus kita ingat, konteks bertani di zaman Yesus, waktu Injil ini dibuat, sangat jauh berbeda dengan yang kita buat pada saat ini. Saat ini kalau kita hendak menanam sesuatu, yang pertama kali kita kerjakan, kita mempersiapkan tanah. Kita membajak, mengolah, memutar tanah, membersihkan batu-batuan, kerikil, sesuatu yang tidak berguna, kita beri pupuk, kita aduk lagi, kita airi, kita tata, baru benih kita taruh. Di zaman itu, model bertani tidak seperti yang terjadi saat ini. Di zaman dulu, makanya dikatakan di awal Injil, ada seorang penabur. Jadi penabur datang terlebih dahulu menyebarkan biji, menebarkan benih. Kemudian datang orang lain yang akan mengolah, mengaduk tanah. Bahkan kalau perlu menghancurkan batu-batuan atau menyingkirkan bebatuan, baru tanahnya itu yang diaduk dengan benih yang sudah ditabur tersebut. Mudah-mudahan benihnya masuk ke dalam tanah dan tumbuh dan berbuah. Dengan memahami situasi ini akan membantu kita mengerti mengapa proses penaburan ini penting. Walaupun dari sudut pandang ekonomi dan kalau kita sebagai tuan pemilik tanah atau pemilik lahan tersebut, kita akan ngomelin dan ngocehin si penabur. Lu buang-buang benih gua sembarangan lu. Tapi tidak, zaman itu yang terjadi. Jadi penabur menabur dulu, yang juga bisa ditafsirkan kemurahan hati si penabur. Aku tabur, aku sebar. Soal benih akan jatuh kemana, that's not my business. Itu bukan urusan saya. Tetapi mudah-mudahan pekerja yang datang kemudian yang membalik, yang mengatur, yang mengolah tanah, membantu benih masuk ke tanah dan siap untuk tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Peran orang yang datang setelah penabur ini yang cukup penting. Karena dia harus membantu proses pertumbuhan benih yang disebar. Tanpa mereka, untung-untungan, hanya seperti yang kita dengarkan di Injil tadi. Benih yang kebetulan jatuh di tanah yang subur, tiba-tiba turun hujan, benihnya masuk bisa tumbuh. Kalau tidak seperti yang kita dengarkan tadi. Jatuh ke jalan, dimakan burung, jatuh di tempat bebatuan, mungkin coba tumbuh karena tanahnya nggak banyak, akhirnya mati, jatuh di tengah semak, kehimpit sama semak. Dan di akhir bagian belakang dari penjelasan Injil, Yesus mengingatkan, kalau kamu tidak pelihara benih, firman, sabda Tuhan, berkat Tuhan, iblis, si jahat akan mengambil dari kita. Kekhawatiran, kecemasan banyak dari kita bertanya-tanya maunya Tuhan apa? Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Ini salah siapa? Dan ini yang terjadi dengan sosial media hari-hari ini. Satu sisi menyerang sisi lain, satu negara menyerang negara lain, para politisi saling serang, saling tuduh, saling kritik pemimpin. Yang terjadi adalah orang sekarang mencari penyebab kesalahan. Important, betul, penting. Tapi yang terpenting bukan mencari penyebab kesalahan, tapi bagaimana di situasi berat ini kita tetap bersandar pada Tuhan, berjuang bersama, bahu-membahu, mencari akal masalah, dan mencoba mengatasi masalah tersebut, mencari solusi sehingga kita bisa move on, maju terus dengan kehidupan kita, daripada hanya berkutat, cemas, khawatir, nanti gimana, bulan depan gimana, tahun depan gimana. Perlu berpikir, iya, cemas manusiawi. Tapi jangan buat kecemasan membuat kita kehilangan harapan, kehilangan sukacita, kehilangan makna hidup. Karena itu, dalam Injil hari ini, dan juga bacaan pertama Nabi Yesaya mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah memberikan berkatnya percuma atau pergi dengan sia-sia. Pasti berkat itu akan menyentuh hati manusia, akan mengubah sesuatu, dan akan memperbaiki sesuatu, dan akan menghasilkan sesuatu. Seperti benih yang ditebar, yang ditabur. Persoalannya, yang saya katakan tadi, dibutuhkan pekerja-pekerja yang gigih
untuk mengolah, mengubah posisi tanah, menggemburkan, memberi pupuk, menghidupkan tanah yang mungkin tandus ini menjadi tanah subur, akhirnya benih bisa masuk dan menghasilkan buah. Itu tugas Anda dan saya. Tugas kita semua yang mengaku menjadi murid Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi pekerja yang datang setelah Dia datang menyebar benih. Tugas kita untuk membantu, mengolah, menyiapkan lahan, tanah yang sudah ditaburi benih ini. Kita bisa spekulasi bilang, that's not my business, bukan tugas gua, bukan urusan saya. Biar Tuhan sebar benih, benih mau tumbuh silakan, enggak, salah sendiri. Saya pikir kita nggak bisa begitu egois. Ini tugas kita sebagai murid Kristus. Kristus membutuhkan Anda dan saya. Kristus membutuhkan kita untuk bekerja setelah Dia menabur benih, mengolah benih tersebut, membuat benih tersebut berkualitas, menjadikan benih ini benih yang berguna, subur bagi banyak orang, agar saudara-saudari kita yang masih dalam situasi bebatuan, tandus, bersemak duri, kita bantu mereka. Kita singkirkan semak, batu, kerikil, ketidaktandusan yang menghalangi lahan hati mereka. Sehingga kita membantu mereka menjadikan lahan hati mereka menjadi lahan yang subur. Sehingga berkat Tuhan, sabda Tuhan yang sudah ditanam dalam hati mereka dapat tumbuh dan menghasilkan buah. Deacon hari ini menggunakan versi yang lain, tapi kita tahu di setiap akhir Injil ada juga versi lain yang sering kita dengar. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Firman Tuhan tidak cukup hanya didengar, tapi firman Tuhan harus dengan tekun kita laksanakan. Firman Tuhan tidak cukup hanya kita dengar, renungkan sejenak, selesai. Tapi firman tersebut harus mempengaruhi hidup kita, mengubah kita, mentransformasi kita, sehingga kita bisa membantu saudara-saudari kita menjadi lahan subur, agar sabda Tuhan, berkat Tuhan yang sudah tertanam dalam hidup mereka bisa menghasilkan buah. Hasil Injil dengan sangat jelas mengingatkan kita, tidak semuanya berbuah 100 kali lipat. Ada yang 100, ada yang 60, ada 30. It's okay, nggak masalah, buah bisa berbeda. Ada yang berlimpah buah 100, ada yang berlipat ganda 60, tapi juga 30. Yang terpenting kita menghasilkan buah. Tidak peduli berapa banyak, tapi buah harus kita hasilkan dari berkat, dari firman yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nggak perlu iri, kok Tuhan aku cuma punya 30, yang lain 100, nggak masalah. Yang penting buah terbaik. 30 ini buah terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan sesama kita. Dan itu yang ingin kita minta dalam Ekaristi hari ini. Kita minta Tuhan, pertama kita harus bersyukur dulu. Karena Tuhan sudah menanamkan itu dalam hati kita. Tapi saat yang sama, kita minta Tuhan keberanian untuk bekerja, membantu saudara-saudari kita yang hati, hidup, lahan hati mereka masih dipenuhi batuan, masih dipenuhi semak belukar. Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah mereka untuk menyingkirkan bebatuan, mengeluarkan semak belukar, dan membantu mereka mengolah lahan hati mereka agar sungguh menjadi tanah yang subur. Dan nantinya hidup mereka pun akan menghasilkan buah melimpah. Akan ada sukacita, akan ada kedamaian, akan ada kegembiraan ketika mereka mengizinkan sabda Tuhan, mengizinkan berkat Tuhan yang ada dalam hati mereka. Kita minta itu dalam Ekaristi hari ini. Amin. Sekarang marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kepercayaan kita. Bersama-sama kita berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan
akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Roh Kudus yang ada pada kita dan yang mengajak kita untuk mengikuti Yesus secara konsekuen akan membisikkan kata-kata bila kita berdoa kepada Bapa dengan sepenuh hati. Maka marilah kita mohon kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka bagi sabda Allah. Juga kalau disampaikan dalam tanda-tanda dan melalui peristiwa-peristiwa zaman ini. Dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para pengkhotbah, ya Bapa, semoga para pengkhotbah mewartakan sabda Allah dengan tak gentar dan tanpa kompromi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penguasa dimanapun berada, baik di dalam gereja maupun di luarnya. Ya Bapa, semoga para penguasa mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan. Dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang harus memanggul salib. Ya Bapa, semoga mereka yang menderita belajar memanggul salib bersama Kristus, dan semoga kata dan perbuatan kami menguatkan harapan mereka akan datangnya dunia yang lebih baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tunaian yang berlimpah, dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Allah dalam hati kami. Melainkan, semoga hati kami terbuka bagi sabdamu dan menghayatinya dengan konsekuen. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Marilah kita berdoa bagi keluarga-keluarga yang tengah mengalami keretakan relasi. Semoga karena bimbingan-Mu, mereka tidak putus asa, melainkan tetap menemukan pengharapan dalam usaha untuk setia pada komitmen cinta kasih, seperti yang diteladankan Putra-Mu Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Kita hening sejenak untuk menyampaikan wujud permohonan kita masing-masing. Secara khusus kami ingin berdoa untuk para penerima komuni pertama,
anak-anak dari anggota komunitas kita, khususnya Anthony Mark Ju, yang pada minggu-minggu ini akan menerima 4 atau 5 minggu ke depan ini akan menerima komuni pertama. Kita berdoa bagi Anthony dan juga bagi keluarganya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan, Kami mendengarkan. Allah Bapa pencipta segala sesuatu. Engkaulah Bapa kami semua. Dampingilah kami dalam kehidupan yang penuh suka duka ini. Dan dengarkanlah ungkapan dan doa isi hati kami. Kami mohon ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita lihat dari pujian syukur nomor 377. 377. Kami hunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Ikatanku di kehendak hati, kami serahkan pada semesta alam, sebab dari kemurahan Tuhan kami menerima kemuliaan kami siapkan ini. dan usaha manusia yang baginya akan menjadi minuman roh. dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik Tuhan, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara dan saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa sumber kehidupan, bersama roti dan anggur ini, naungilah kami dengan daya Roh Kudus, agar sabda-Mu menjelma dalam diri kami dan menjadi kasih yang nyata bagi sesama. Kami mohon ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Surabaya dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia seturut citramu dan memberinya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku wakilmu, ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan sambil memuji Dikau karena semua karyamu yang agung dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kristus itu jugalah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita.
Wafat-Mu kami kenang. ya Ya Tuhan, yang bangkit mulia, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Hieronymus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, mempelainya yang amat suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di tengah lingkungan hidup kami, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, untuk
untuk selama-lamanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus pernah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka kami mohon, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, Damai Kristus. damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang saat ini diundang datang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut menyertai kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Saat jiwa dahaga dan lapar,
Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci, saat jiwa mengering dan hampa. Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertahta kuatkan iman kami. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertahta kuatkan iman kami. Baru saja kita diajak merenungkan indahnya perjamuan kudus yang baru kita rayakan. Betapa indahnya saat Dia bertahta dalam hati kita. Walaupun saat ini kebanyakan dari kita belum dapat menerima secara nyata tubuh dan darah Kristus. Tapi secara rohani kita sudah mengundang Yesus hadir dalam hati dan hidup kita. Kita lanjutkan selama sepekan ini berkat yang sudah kita terima saat ini. Kita bagikan kepada keluarga, rekan kerja, tetangga, atau siapapun yang kita jumpai dalam hidup harian kita. Marilah kita lanjutkan perayaan syukur ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah sabda-Mu. Semoga kami bagaikan tanah yang subur, menyambut sabda-Mu dan melakukannya, sehingga kami sendiri menjadi sabda-Mu yang membawa berkat bagi sesama dan kelak mendapat kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman sebentar, Romo, minta izin. Selamat siang semuanya. Selamat siang rekan-rekan saya di KKI Atlanta atau Seattle, Michigan, mungkin ada juga dari PWKI. Pertama, mungkin saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada petugas-petugas misa yang telah dalam 6 minggu terakhir ini selalu menyempatkan waktu dan talenta kalian untuk melayani misa. Mungkin Hadi tolong dikasih tahu, jadi soalnya banyak dari luar KKI Atlanta yang tidak tahu nama-nama petugas misa kita. Mungkin pertama Deacon Panca, coba di video. Deacon Panca ini yang ini, namanya Deacon Panca yang selalu melayani misa kita tiap minggu, dan juga lektor yang di ujung sana Sofyan, dan solis kita Asien. Terima kasih sudah bersedia menyanyi tiap minggu, dan juga ada Ira istrinya dan Philip rekan kita, dan yang sedang membawa video ini Hadi. Jadi terima kasih semuanya, dan semoga dalam minggu-minggu berikutnya semakin banyak ada rekan-rekan kita yang lain yang mau menyempatkan waktunya untuk melayani misa KKI tiap minggu.
Dan yang kedua, terima kasih Romo Wawan yang juga bersedia untuk memimpin misa kita minggu ini. Mungkin ada hikmahnya juga kalau tidak ada COVID-19, mungkin Romo belum tentu bisa datang ke Atlanta, tapi dengan situasi sekarang ini, akhirnya Romo bisa melayani misa kedua kali dengan kita. Terima kasih Romo, dan untuk yang lain, selamat berhari Minggu. Terima kasih. Baik, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat pengutusan. Selain tadi Bapak Ketua sudah berterima kasih, saya juga terima kasih. Minggu lalu kalau tidak salah ingat ditodong sama Yos. Kebetulan waktu kita cocok dan pas, karena tadi pagi juga saya sudah misa di paroki, terus saya lihat waktu, kalkulasi, hitung sana-sini memungkinkan. Terima kasih buat mengobati rindu dengan saudara-saudari di Atlanta, kita bisa bertemu secara virtual seperti ini untuk merayakan iman kita. Ketemu juga beberapa teman lain, ada beberapa nama dan wajah dari PWKI Chicago, setahun ini belum merayakan bersama mereka. Terima kasih juga, karena ini menjadi kesempatan berharga. Betul yang Robert bilang, selalu ada makna yang Tuhan bisa pakai. Yang dibutuhkan adalah kepekaan hati untuk melihat dan membaca cara Tuhan memakai kita untuk bertemu dan berjumpa. Terima kasih buat KKI Atlanta yang sudah para petugas, Deacon dengan para petugas yang sudah mengatur semua, termasuk Yos yang sudah sibuk sana-sini mengganti screen, menampilkan slide. Terima kasih. Semoga pelayanan kalian semua dibalas oleh Tuhan dengan berkat melimpah. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat pengutusan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi, studi, karya, dan pelayanan Anda sekalian dibimbing dan dikuatkan oleh berkat serta rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah dalam damai Kristus dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Saya nyanyikan lagu penutup dari pujian syukur nomor 695. Bait pertama dan bait keempat. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat sucimu, masuk dalam himpunan kawanan dombamu. Aku percaya sabdamu yang meyakinkan daku. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Terima kasih semuanya. Mari kita foto bersama. Videonya tolong dikeluarin. Hai Romo Wawan, thank you atas waktunya. Good homily. Sudah semuanya? Udah ya? Philip, sini. Philip. Oke. Oh, yang di Ola Chapel belum ready? Take your time. Kelihatan semua. Nama keren Boncon. Boncon. Bonconnya mana itu? Namanya Boncon, bonconnya nggak keluar. Mei, video kamu Mei. Tante Vera, Tante Jessica.
Jody, I cannot see your face. It's so dark. Yeah, like that. There you go. Tuh, Deacon, Tito, masnya mana? dibuka biar Mukamu, kelihatan. Tito, Tante Rina, Tante Yulia, Om Rudi. Oh, deketan ya? Oke. Oke, you guys ready? Itu di belakangnya Ko Robert siapa itu? Oh, Om Hadi. Oke, I got it. Alright, ready? One, don't move ya. 1, 2, smile. Tunggu. 1, 2, smile. Tunggu. Ada yang sebentar ya. Sekali lagi. Itu ada yang namanya boncon. Bonconnya kok nggak kelihatan. Mana bonconnya? Saya boncon. Oke, one more take. Bukan, itu bukan boncon. One more take ya. 1, 2, 3, senyum. Thank you semuanya. Thank you Romo. Thank you. Terima kasih semuanya. God bless. Oh, boncon nongol sekarang. Iya, ada boncon deh. Boncon, apa kabar boncon? Bye Tante Julia, Om Rudi, Tante Rina. Bye. Thank you Yosiko. Sama-sama Tante. Bye Romo. Bye Romo. Thank you. Bye Tante Bye. Bella semuanya. Bye, Yosiko. Sama-sama, God bless. Thank you, you too. Bye yo. Bye. See you soon. See you. Bye Mbak Indah. Bye Opi.